Selamat pagi. Topik kita kali ini akan membahas tentang diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau cause and effect diagram atau diagram sebab dan akibat atau diagram Ishikawa, disampaikan oleh Dr. Insinyur Bambang Sugiono Agus Kuwono, Master of Science, dosen pengampu di program studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bahaudin dari Sumeneb, Madura. Adapun pokok bahasan pendahuluan, definisi tentang tulang ikan, diagram tulang ikan, kegunaan tulang ikan, metode diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan adalah alat analisis untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah secara sistematis. Diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan, juga dikenal sebagai fishbone diagram atau Ishikawa diagram, adalah alat analisis untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah secara sistematis. Adalah diagram yang menunjukkan penyebab-penyebab dari suatu kejadian event yang spesifik. Selain penyebab juga akibat. Diagram ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa 1968, Japan Productivity Center. Pemakaian diagram Ishikawa yang paling umum adalah untuk mencegah produk cacat atau defek dan mengembangkan kualitas produk. Diagram Ishikawa dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting memberi efek terhadap kejadian atau event. Tujuan daripada fishbone diagram adalah mengidentifikasi penyebab utama suatu masalah, yang kedua menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah, yang ketiga mencegah masalah serupa terulang kembali, yang keempat meningkatkan kualitas produk atau layanan, yang kelima meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Fishbone diagram bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir penyebab potensial dari suatu masalah secara sistematis, pemetaan hubungan antara masalah utama dan faktor penyebab. Kemudian diagram ini membantu tim untuk mengidentifikasi penyebab utama yang berkontribusi masalah yang dijadikan pengamatan. Proses ini memastikan bahwa analisis tidak hanya berfokus pada gejala, tapi juga pada akar penyebab yang mendasarinya. Sebab penyebab utama diidentifikasi. Fishbone diagram membantu dalam menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Pemahaman yang lebih mendalam untuk faktor-faktor yang menyebabkan masalah, tim dapat merancang tindakan korektif yang lebih baik, yang lebih spesifik dan lebih efektif. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang tepat sasaran dan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang sama di masa datang. Fishbone diagram juga bertujuan untuk mencegah masalah serupa tidak terulang kembali, pengidentifikasian dan mengatasi akar penyebab dari masalah. Organisasi dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Hal ini membantu dalam menciptakan sistem dan proses yang lebih tangguh yang mampu menangani dan mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Salah satu tujuan utama fishbone diagram adalah meningkatkan kualitas produk atau layanan dengan menganalisis penyebab masalah kualitas dan menentukan solusi yang tepat. Organisasi dapat mengurangi cacat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi. Penggunaan diagram tulang ikan dalam peningkatan kualitas berkontribusi pada produk dan layanan yang lebih andal dan konsisten. Definisi diagram tulang ikan sudah singgung tadi adalah manfaat diagram tulang ikan ketiga, yaitu menentukan akar penyebab root cause masalah. Yang kedua menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian. Yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan berbasis data. Manfaat kepala ikan biasanya selalu terletak di sebelah kanan. Di bagian ini ditulis event yang dipengaruhi oleh penyebab-penyebab yang nantinya ditulis di bagian tulang ikan. Event ini sering berupa masalah atau topik yang akan dicari tahu penyebabnya. Pada bagian tulang ikan ditulis kategori-kategori yang
bisa berpengaruh terhadap event tersebut. Kategori yang paling umum digunakan adalah orang, semua orang yang terlibat dalam suatu proses, metode, bagaimana proses itu dilakukan, kebutuhan yang spesifik dari proses ini, misal prosedur, peraturan, dan lain material. Semua material yang diperlukan menjalankan proses seperti bahan dasar, pena, kertas, dan lain-lain. Semua mesin, peralatan komputer yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, pengukuran, cara pengambilan data, dan proses yang dipakai untuk menentukan kualitas proses. Lingkungan, kondisi di sekitar tempat kerja, misal suhu udara, tingkat kebisingan, kelembaban udara, ini dikatakan sebagai subkategori dari masing-masing tersebut, terus dikembangkan ke tahap yang lebih detail. Ini adalah efek, ini adalah penyebab, ada main, ada metode, ada mesin, ada material, ada pengukuran, ada lingkungan. Dari main kita bisa melihat berkait dengan training dan lain-lain. Contoh ini adalah secara umum, contoh main adalah keterampilan memadai. Yang lain bisa kita lihat berikutnya, kita contoh. Jadi secara umum dari kategori dan subkategori dan sub-subkategori. Sedangkan sifatnya peningkatan kualitas produk dan sepatu berkaitan dengan sumber daya manusia, keterampilan baik, gaji baik, pelatihan ada. Jadi kategorinya ini subkategori keterampilan, sub-subkategori adalah baik. Yang kedua adalah berkaitan dengan mesin. Ada teknologi baru, digital, pemeliharaan rutin, baik. Kemudian yang ketiga adalah kategori manajemen. Ada pengorganisasian, ada perencanaan, ada pengarahan, ada pengendalian. Sedangkan subkategorinya adalah sub-subkategori baik dan seterusnya. Yang berikutnya bahan baku, berkaitan kategori bahan baku, subkategori kualitas, sub-subkategori adalah baik, sesuai. Dan seterusnya ringkasan, kita sudah bahas tentang diagram tulang ikan, juga tujuan diagram tulang ikan, manfaat tulang ikan. Kemudian juga berikan contoh, kalau salah latihan, definisi diagram tulang ikan, tujuan tulang ikan, dan buat diagram tulang ikan. Misalkan akibatnya adalah sepeda motor mogok, penyebabnya apa saja. Yang kedua adalah nilai kumulatif, IPK, rendah, penyebabnya apa. Produk kue tidak bagus, penyebabnya apa. Silahkan dikerjakan. Ini daftar pustaka, biodata daripada narasumber, kemudian kegiatan narasumber, baik lokal, nasional maupun internasional, beberapa sama kegiatan, kemudian organisasi keanggotaan, kemudian ID. Terima kasih, sampai bertemu lagi di topik yang lain yang lebih baik. Sukses selalu.